Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, ini acara apa? Eh, Kesekian malamnya. Ya, kali ini saya mau bahas soalnya campur-campur ya. Ada banyak hitung-hitungan, juga peraturan-peraturan. Ntar saya share sebentar. Mungkin tadi sudah di-share ininya ya, apa namanya? Kelihatan sudah? Kelihatan, Bu. Dan ya, tadi sudah mulai menjawab belum? Oke, ini langsung sama jawabannya ya ini ya. Oke, ini nanti coba dibahas ngitung cara ngitungnya karena nanti ada soal-soal yang mirip eh, sehingga cara ngitungnya mungkin sudah terbiasa ya. Ada seorang perempuan berusia 20 tahun mendapatkan salep 40 gram untuk gatal-gatal pada kulitnya. Bentar. Ini kok 10 ya, 10 gram ya. Asam salisilat 200 miligram, sulfurnya 400 miligram, vaselin album at 10 gram ya ini ya. Coba contohnya berapa asam salisilat yang dibutuhkan. Ada mungkin yang bisa ngitung di itu? Coba di chat. Salepnya 10 gram ini ya, salah ketiknya ya. Yang atasnya 10 gram. Jadi sesuai resep ya. Udah bisa ya. Lanjut soal kedua. Yang termasuk inskriptio dalam resep ini adalah eh,
bagan atau apa ya namanya, bagian-bagian dari resep. Jadi resep itu ada inskriptio ya, terdiri dari nama, alamat, dan nomor SIP dokter, kemudian tanggal penulisan ya. Kemudian invocatio adalah tanda R itu ya, invocatio ya, R recipe. Kemudian prescriptio atau ordonatio adalah nama dari obat yang diinginkan ya, bentuk sediaan, dosis obat, dan jumlah obat yang diminta. Signatura pasti namanya adalah petunjuk penggunaan obatnya ya. Dari tanda cara pakai, regimen dosis, pemberian rute, dan interval waktu. Kemudian subscriptio adalah tanda tangan atau paraf dokter. Ya, kalau selama ini kan seperti garis gitu aja ya paraf dokternya itu subscriptio. Kemudian pro-nya adalah diperuntukkan terdiri dari nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien ya. Jadi yang inskriptio di sini adalah nama dan nomor SIP dokter ya. Kemudian tanda R adalah merupakan invocatio ya. Aturan pemakaian adalah signatura. Nomor 2. Nomor 3, seorang pasien datang ke apotek dengan membawa resep sudah iter 3 kali. Pasien akan mengambil kembali yang ketiga kalinya. Apoteker menuliskan di kopi resepnya adalah, kalau 3 kali berarti pertama det orig ya, yang keduanya pasti sudah iter 2 kali ya. Jadi C jawabnya. Kemudian nah ini efek samping dari NA-diklofenak. Ya, ini mungkin sudah banyak yang tahu ya, adalah gastritis. Kemudian untuk peningkatan tekanan darah, ingat apa yang meningkatkan tekanan darah sama peningkatan gula darah? Ada yang tahu? Golongan obat apa? Meningkatkan efek sampingnya adalah peningkatan tekanan darah atau peningkatan gula darah, ya. Adalah golongan kortikosteroid ya, dexamethasone, metilprednisolon itu peningkatan tekanan darah sama peningkatan gula darah. Kemudian yang menyebabkan konstipasi. Ini juga sering ya. Apa yang menyebabkan konstipasi? Golongan ya narkotik ya. Kemudian pusing ini banyak juga ya. Kemudian ini seorang ibu yang menggunakan pil KB. Menggunakan pil KB terbiasa minum pada malam hari sebelum tidur. Pagi hari teringat bahwa kemarin lupa minum pil KB. Apa yang harus dilakukan pada hari ini? Segera minum 2 tablet sekaligus, segera minum 1 tablet, atau segera minum 1 tablet, malamnya 1 tablet. Misalnya hari ininya itu adalah siang misalnya ya. Apa yang harus dilakukan? Apa nunggu nanti malamnya minum lagi 1 tablet atau langsung 2 tablet? Ya. Jawabnya adalah segera minum 1 tablet. Ya. Beda dengan obat diabetes. Kalau lupa tidak usah minum. Ya, karena takut overdosis sehingga akan menyebabkan hipoglikemi ya. Tapi kalau untuk pil KB langsung minum 1 tablet. Baru kalau sudah terlewat 1 hari boleh baru 2 tablet
Tapi kalau masih belum 1 hari, cukup 1 tablet. Tapi segera. Nah ini ya, ini diulang-ulang nih masa kadaluarsa. Ada yang bilang langsung BUD, ya, tapi ada yang bilang masa kadaluarsa. Ya, obat X mempunyai waktu kadaluarsa 3 tahun. Lalu dilepas dari blister, ditaruh di wadah plastik klip. Berapakah kadaluarsa obat yang ditaruh wadah plastik klip tersebut? Ya, kalau ini ada jawabannya ya. Kalau itu larutan eh, bentuk sediaan yang tidak mengandung air, suppositoria, salep, minyak, wax itu 90 hari. Kalau padat ya kapsul, tablet, granul, serbuk adalah 180 hari. Jadi 3 bulan. Tidak ada ini. Oh ada. Oh salah ya. 3 bulan itu B ya, bukan C ya. 180 dibagi 3. Oh 6 bulan. Ya benar. C. Sediaan padat kan sudah dikeluarkan. Tapi kalau misalnya masih di dalam blisternya, kadaluarsanya berapa? Obat X waktu kadaluarsanya 3 tahun. Kemudian dilepas dari boxnya. Bukan dari blisternya, dari boxnya. Ya, kemudian ditaruh di wadah plastik klip. Berapakah kadaluarsa obat yang ditaruh pada plastik klip tersebut? Ya, sesuai expired date-nya karena belum terbuka dari blisternya. Oke. Nah, ini ya. Kalau ini imunisasi dasar, ini di apa namanya? Dihafalkan, ada di kisi-kisinya ya, ada tentang imunisasi, ada yang keluar kemarin. Jadi ini Germas ya. Germas itu pengetahuan untuk masyarakat ya. Jadi semua harus tahu. Mungkin yang perawat juga ada ya. Dasar lengkap. Mungkin yang punya bayi, punya anak sudah tahu ya. Dasar lengkap, imunisasi dasar lengkap atau biasanya disingkat IDL ya. Vaksin bayi umur 0 sampai 11 bulan 29 hari secara lengkap dan sesuai dengan jadwal periode waktu vaksinnya ya. Imunisasi dasar lengkap yaitu hepatitis B, BCG, kemudian DPT ya, campak rubella dan IPV. IPV itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ini sebetulnya ya. Yang terbaru tambah IPV, tapi kalau yang lama tanpa IPV. Si, 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 si. Ini salah nih. A-nya tanpa campak rubella tanpa meningitis ya. Jadi kalau ini nggak ada yang benar. Kalau ini jawabnya A, A-nya nanti saya perbaiki, A-nya tanpa meningitis ya. Oke. Kemudian nomor 8, hepatitis B. Ya, itu mencegah gejala atau mencegah hepatitis B dan penyakit lain yang disebabkan oleh hepatitis B, menyembuhkan hepatitis B dan penyakit lain yang disebabkan oleh hepatitis B, kemudian terapi untuk penderita atau membunuh virus hepatitis B. Ya, kalau imunisasi itu adalah untuk mencegah penyakitnya ada, mencegah hepatitisnya, ya. Jadi bukan mencegah gejalanya, tapi mencegah hepatitisnya. Imunisasi itu ya. Imunisasi itu adalah dengan vaksin. Vaksin adalah bakteri yang dilemahkan. Tapi kalau sudah sakit, tak bisa pakai vaksin. Harus pakai obat, ya. Tenofovir segala macam itu ya obatnya. Jadi bukan pakai vaksin kalau sudah tak sakit ya.
menyembuhkan, terapi itu salah, sudah. Kemudian tidak untuk membunuh virus B. Kemudian ini juga sering ya, penyimpanan vaksin. Vaksin polio disimpan pada suhu. Ingat-ingat, polio itu harus disimpan beku, ya. Jadi di bawah 0 derajat, ya. Sejumlah vaksin seperti hepatitis B, DPT, IPV, ya, kemudian akan berpotensi menjadi rusak jika terpapar suhu beku. Malah nggak boleh beku, harus disimpan pada suhu tertentu, yaitu 2-8 derajat Celcius. Untuk vaksin sensitif beku, hanya vaksin polio yang masih memerlukan tempat penyimpanan dengan suhu di bawah 0 derajat, ya. Makanya biasanya kalau polio mesti ditaruh ada esnya, ya. Vaksin yang disimpan di suhu 2-8 derajat itu tadi ya, ada hepatitis B, DPT itu. Ya, nah, ini pengetahuan aja. Sudah saya kasih sensitif beku yaitu venis yang nggak bisa pada beku yaitu 2-8 derajat, ya. Kalau di bawah beku, di bawah 0 akan rusak. Vaksin apa aja? B, DPT, ya. Kemudian ini ada yang vaksin apa? Kemarin ya, vaksin virus corona itu, ya. Kemudian ada yang vaksin sensitif panas, ya. Mudah terusak kalau kena panas secara berlebih, ya. Ini vaksin BCG, polio, campak, dan Moderna ini tadi, ya. Ultra cold chain atau UCC, yaitu vaksin Pfizer, ya, di bawah dengan suhu min 70. Dingin sekali ya, itu yang Pfizer. Oke. Nah, ini balik lagi ya. Jadi yang soal penyimpanan itu banyak. Bisa sekali soal itu bisa 5. Makanya ini tadi nanti dihafalkan pertanyaannya bolak-balik saja, ya. Vaksin yang sensitif beku artinya dia eh, perlu disimpan di bawah, dia tidak bisa kalau beku rusak malahan, sensitif beku. Kalau sensitif panas tidak bisa kalau panas, ya. Sensitif beku adalah nggak bisa kalau beku. Itu tadi apa namanya, hepatitis B tadi, ya. Jadi 2-8. Kalau sensitif panas dia harus di bawah 0 derajat, ya. Polio tadi. Nah, ini tadi vaksin yang memiliki sensitif beku adalah hepatitis B. Ya, dibalik-balik tadi soalnya, ya. Ini adalah untuk memudahkan menghafalkan aja. Jadi hafalkan salah satunya baru. Jadi kalau sensitif beku berarti kalau beku dia rusak, gitu ya. Kalau sensitif panas, kalau panas rusak. Jadi artinya dia harus suhu dingin, ya. Imunisasi yang diperuntukkan untuk wanita usia subur, ya. Ini ingat-ingat ketika mungkin ini semua sudah menikah, ya. Ketika akan menikah, ya. Jadi harus ingat disuntik TT, ya, tetanus toxoid, ya. Ini suatu program pemerintah, jadi ya kalau yang sudah menikah mungkin hafal, sebelum menikah kemarin disuntik TT, ya. Itu adalah untuk wanita usia subur. Kalau untuk anak 3 tahun yaitu pakai DPT, hepatitis B, sama polio. Nah, vaksin MR itu measles rubella, ya, yang biasanya kalau ini di dokter-dokter anak, ya, biasanya jarang di puskesmas ada. Diberikan secara subkutan dengan dosis 0,5 mili.
vaksin hanya boleh dilarutkan dengan pelarut yang disediakan dari produsen yang sama, yang setelah dilarutkan harus digunakan paling lambat sampai 6 jam setelah dilarutkan. Jadi BUD-nya dia adalah 6 jam ya, vaksin MR yang telah dilarutkan. Ini juga keluar kemarin, bukan kemarinnya, yang lalu. Terus apakah manfaat minum tablet diazepam sebelum naik pesawat terbang ya? Diazepam itu kita banyak bilangnya obat tidur ya. Tetapi sebetulnya dia adalah gunanya adalah untuk ini tadi melemaskan otot yang kaku. Tetapi sekarang kegunaannya macam-macam. Kalau misalnya apa ya, kecetit itu eh uratnya kecetit gitu ya, kan pakainya pakai analsik misalnya. Di situ ada diazepamnya. Diazepamnya bukan untuk menidurkan tetapi untuk melemaskan otot yang kaku ya. Kemudian kalau naik pesawat tidur supaya mudah tidur misalnya. Sebelum naik pesawat kok malah tidur ya. Naik apa? Tidurnya kan pas di pesawat. Nah, ada obat ya. Diazepam itu adalah di sini adalah gunanya untuk menangani gangguan kecemasan. Jadi ini soal yang agak sulit ya, karena semua adalah kegunaannya diazepam. Tapi untuk apa? Itu ya. Kegunaannya untuk apa? Di sini untuk naik pesawat terbang. Artinya bahwa orang ini cemas ketika naik pesawat terbang. Takut pesawatnya jatuh lah, takut ketika landing ya. Itu minumnya diazepam karena dia menangani gangguan kecemasan ya. Nah, ini waktu kadaluarsa lagi ya. Untuk sirup adalah 14 hari setelah dibuka. Kecuali sirup kering. Sirup kering berapa hari? 7 hari, Bu. Iya, 7 hari ya. Jadi banyak pertanyaan menjebak biasanya ya. Tetrasiklin. Tetrasiklin tidak boleh diberikan dengan makanan yang setahu saya dari dulu tetrasiklin itu tidak boleh digunakan atau bersamaan dengan minum susu gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya tinggi karbohidrat, rendah lemak, rendah protein, tinggi serat ya. Jadi susu itu adalah protein, tinggi protein. Karena akan terjadi kelat. Jadi akan tetrasiklinnya itu terikat pada susunya itu sehingga dia tidak dapat beraksi, tidak dapat beraksi itu antibakterinya itu ya. Jadi tetap aja bakterinya ada. Tetrasiklinnya sudah diikat oleh protein atau susu tadi. Mekanismenya seperti itu. Yang tidak boleh diinsenerator. Ya, pasti ini obat sitostatika ya. Obat sitostatika itu khusus ya. Kalau lain-lainnya, jadi nanti kalau ada lagi yang diinsinerator, sirupnya itu harus dibuka botolnya ya, gitu. Itu ada juga soal yang seperti itu. Kemudian seorang laki-laki minum alprazolam dan tidak dapat menebus karena jauh dari apotek. Akhir-akhir ini dia merasa timbul kecemasan ya, sama dia sebab tadi ya, bisa minum pakai alprazolam. Kemudian peristiwa tersebut dan di termasuk apa? Alergi kah dia? Jadi setelah nggak minum malah timbul kecemasan. Sebentar ya.
Ini karena alergi, overdosis, hipersensitif atau withdrawal syndrome atau tolerance ya. Jawabnya withdrawal syndrome ini biasa juga terjadi ini putus obat ya. Jadi menghentikan obat secara tiba-tiba. Narkoba itu ya. Ada sakaunya, withdrawal syndrome itu sakau itu ya kalau bahasa itunya. Jadi ada eh, karena putus obat atau menghentikan obat secara tiba-tiba. Jadi bukan efek samping, tetapi karena dia sudah ketergantungan pada obat tersebut. Nah, ini kalau sama dokter pasti ada terapinya, yaitu bagaimana dikurangi atau bagaimana, ya. Jadi nggak bisa habis langsung berhenti gitu, nggak boleh. Bagi ibu hamil, terapi asam valproat sebaiknya diganti dengan topiramate karena mengakibatkan efek samping spina bifida ya. Spina bifida itu asam valproat itu bersifat teratogenik. Jadi spina bifida nggak ada tulang belakangnya ya. Bayinya itu nggak ada tulang belakangnya ya. Jadi biasanya untuk ibu-ibu yang epilepsi eh, obatnya dari asam valproat diganti dengan topiramate ya. Kalau Grace syndrome ya ingat Grace syndrome efek samping apa yang kemarin itu chloramfenicol, rhabdomyolysis, myolisis. Nah, ini juga keluar ini. Efek sampingnya dari apa? Rhabdomyolysis. Kemarin sudah dibahas kalau nggak salah. Efek samping dari ada yang ingat? Efek samping dari golongan statin ya. Rhabdomyolysis itu ototnya apa ya? Pokoknya pada otot gitu ya. Terus kan lembek ya. Apa ya? Kalau bahasa Jawa itu gandul-gandul gitu ya. Jadi eh enggak kenceng gitu ya. Rhabdomyolysis. Jadi lepas dari genggaman tulangnya itu ya. Gitu. Kemudian kalau ingat kalau ada pati-pati ya, miopati apa pati gitu ya. Itu efek samping dari bukan efek samping. Dia adalah pengembangan dari sakit diabetes. Jadi ya. Jadi kalau pati-pati gitu, obatnya neurotropik, vitamin B6, B12 gitu ya. Sekedar supaya nggak hafalannya agak kuat ya. Untuk ini adalah obat jiwa ya. Eh, Obat di bawah ini yang termasuk antipsikotik tipikal. Ya, ini dihafalkan aja. Antipsikotik tipikal itu haloperidol, flufenazin, klorpromazin. Ya. Kalau atipikal clozapin, yang pin-pin itu adalah masuk di atipikal. Tapi yang tipikal adalah haloperidol, flufenazin, klorpromazin. Ya. Klorpromazin itu yang untuk cekuan itu ya. Nah, ini kecuali. Kecuali ini adalah olanzapin ya. Olanzapin adalah atipikal. Kemudian seorang perempuan menderita osteoporosis ya. Sebelumnya mendapatkan alendronat. Alendronat itu eh, obat khusus ya untuk tulang. Ini diganti apa? Kalau misalnya tidak terjadi perbaikan, diganti yang lini lain lagi. Lini lain lagi adalah teriparatid atau ralosivene. Ya, ini ada teriparatidnya. Dihafalkan aja ya. Ini saya ambil dari soal-soal yang pernah keluar di CPNS maupun
mana P3K. Seorang kakek berusia 60 tahun menderita osteoporosis dan memeriksakan tadi ya sama ke tulang ya harus berjemur di pagi hari. Apakah manfaat dari terapi non farmakologi ya, terapi obat itu ya kalau dijemur itu adalah mengubah provitamin D menjadi vitamin D ya. Adalah provitamin D adalah 7 dihidrokolesterol. Jadi ada namanya 7 dihidrokolesterol. Jadi makanya kalau obat mesti nggak ada bukan vitamin D ataupun kalau ada vitamin D ya D3 itu tadi. Jadi karena dirubah oleh sinar UV. Jadi minumnya obatnya itu adalah malam sebelum tidur ya. Kemudian ini RA. RA itu adalah rematik artritis. Artritis itu yang paling umum adalah osteoartritis sama rematik artritis. Kalau osteoartritis itu karena sendi-sendi yang peradangan sendi. Jadi misalnya karena cairan sendinya kurang ya, seperti itu. Itu osteoartritis atau OA ya. Obatnya biasanya selain NSAID juga kortikosteroid dosis rendah ya, metilprednisolon itu misalnya atau glukosamin itu untuk OA ya. Karena OA itu hanya karena masalah di persendiannya. Tetapi akibatnya sama. Jadi OA itu atau RA itu tulang-tulang yang misalnya persendian ya, atas sama bawah tulang kaki, apa persendi kaki apa tangan atas sama bawah itu tadinya kan bergeser-geser gini ya, ada cairannya. Nah, cairannya itu tidak ada, sedikit sehingga pergeserannya itu menjadi antar tulang. Nah, itu yang sakit ya. Oleh karena itu biasanya obatnya adalah yang bagian glukosamin segala macam. Nah, kalau sampai itu tidak bisa mengatasi ya, akhirnya itu tulang-tulang tadi itu hancur itu apa ya? Melebur antar tulang itu sehingga akhirnya nempel, akhirnya efeknya itu pada tulang ketika kalau orangnya sudah tua ya kakinya itu bentuknya O atau bentuknya X karena itu antar tulangnya itu sudah nempel ya yang tadinya dia dua bergerak seimbang ya ada apa namanya ada cairannya karena cairannya berkurang kemudian nggak diobati akhirnya antar tulang yang atas dan bawah itu bersatu yaitu jadi X atau O tadi ya terus kaku-kaku. Nah, sekarang untuk RA rheumatoid arthritis itu disebabkan adalah oleh autoimun ya bisa saudaranya lupus itu ya RA. Nah, untuk RA itu khusus namanya obatnya Demart. Ada singkatannya ya. Demart. Hafalkan aja Demart ya. Demart itu ada yang konvensional, ada yang biologik. Yang konvensional mungkin sudah sering dengar methotrexat sama sulfasalazin yang sering dengar ya. Ada methotrexat, leflunomid, hidrokloroquine sama sulfasalazin. Ya. Jadi pilihannya di sini adalah methotrexat. Jadi kalau ada obat yang sumap itu Demart yang biologik, bukan yang konvensional. Ya, bisa dihafalkan ya. Yang konvensional cuman ada 4 itu ya, itu dihafalkan. Oke. Kemudian ini RA lagi ya. RA tadi obatnya adalah Demart. Jadi obatnya adalah Demart plus boleh pakai kortikosteroid tapi tidak boleh lama-lama karena ini rheumatoid arthritis yang karena autoimun. Kemudian untuk analgesik gimana? Untuk nyeri-nyeri diklofenak apa itu nggak ada gunanya, ya bukan nggak ada gunanya.
tidak signifikan. Ya, karena sakitnya itu sebetulnya karena autoimunnya, bukan karena sakit-sakit yang nyeri-nyeri biasa. Sehingga penggunaan NSAID dihindari, selain nanti nggak terlalu efektif, tapi malah kena tadi ya gastritis tadi ya, sehingga obatnya RA khusus pakai DMARD. Nah, tetapi pakai DMARD itu tadi ada yang efek sampingnya itu penurunan pada kemampuan penglihatan. Yaitu apa? Hidroksikloroquine. Ya, itu yang efek sampingnya pengurangan penglihatan. Nah, ini lagi ya. Yang saya tadi bahas ya. Jadi di MART-nya ada yang biologic agent. Ya. Ingat kalau yang agent biasanya pakai zumab. Ya, akhirnya tocilizumab. Ya, yang biologic agent. UA lagi. Nah, beda lagi dengan OA, ya. Ini ada kebas, kesemutan, jadi ada obat yang bisa untuk kebas, juga untuk nyeri. Ya, kalau nyeri kan analgesik, kalau kebas biasanya golongan gabapentin ya. Di sini ada duloxetin ya, untuk kebas maupun untuk nyeri. Lagi yang sendi, soal sendi. Ada asam urat. Nah, ya. Asam urat atau gout. Nah, ya, kalau akut ternyata pakainya bukan allopurinol ya, kolkisin. Kolcisin tuh ya, ada tulisannya ya. D. Kolkisin. Kemudian 31. Nah, masih sendi-sendi lagi ya. Hati-hati memang pada kondisi ginjal yang buruk ya. Clearance kreatinin itu didapat dari perhitungan serum kreatinin ya. Kemudian kalau ginjalnya buruk, biasanya di lab itu ada bun ya. Bun kreatininnya tinggi. Nah, bun itu adalah urea. Urea itu apa? Urea itu ya ditumpuk itu tadi asam urat. Pasti kalau bun dan kreatinnya tinggi, pasti asam uratnya tinggi. Ya, tapi ada yang dikontraindisikan yang tidak boleh dipakai ya untuk kondisi ginjal yang buruk, yaitu probenesid. Biasanya dipakainya adalah allopurinol ya, obat-obat ini ya, obat-obat untuk ureanya tinggi tapi gagal ginjal ya, biasanya pakai allopurinol. Itu pun dosisnya juga harus di-adjust, harus disesuaikan kalau kreatinnya tinggi. Oke, 32. Seorang pasien perempuan 8 tahun dengan keluhan nyeri di tulang bagian belakang. Ada osteoporosis. Antiinflamasi apa yang dikontraindikasikan? Ya, di sini kontraindikasinya adalah anti nyerinya adalah golongan kortikosteroid. Karena apa? Karena itu adalah pasien ini pada lansia ya. Jadi hati-hati dapat menyebabkan fraktur osteoporotik pada tulang panggul dan tulang belakang. Jadi penggunaan kortikosteroid lama itu malah mempengaruhi tulang.
ya. Padahal ini osteoporosis. Jadi antiinflamasinya selain kortikosteroid. Kemudian ini lupus ya. Jenisnya SLE, sistem imun. Pakainya obatnya apa? Metilprednisolon. Nah, ini dihafalkan aja ya. Kortikosteroidnya ada, kalau dia severe parah kayak prednison ya. Tapi kalau untuk yang mengancam jiwa pakai metilprednisolon. Nah, masih kortikosteroid lagi nih untuk SLE. Apa yang diperlu pada labnya ya? Kalau ini kan kortikosteroid untuk SLE, berarti kortikosteroid ingat tadi ya, kortikosteroid itu akan efek sampingnya adalah meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan glukosa. Ya, sehingga yang perlu dikontrol adalah gula darahnya. Ya, gula darahnya dikontrol memakai bukan yang gula darah sesaat, tetapi pakai HbA1c. Ya, jadi yang 3 sampai 6 bulan sekali. Ya, jadi yang perlu dikontrol adalah glukose, kemudian kolesterolnya dan bone densitometry ke itunya tulang ya, kepadatan tulangnya. Kalau APTT, INR itu adalah untuk pendarahan ya. Albumin kalau ginjalnya rusak pakai albumin ya yang diperiksa. Kemudian Harley mengalami shock anafilaksis setelah mengonsumsi penisilin untuk penyakit infeksi yang dideritanya. Pertolongan pertama, ya, ini ada pada troli emergency, ya, pakai dobutamin, epinefrin, naloxon, NaCl, glukosa. Ya, kalau naloxon itu untuk alkohol, apa namanya, yang misalnya minum miras-miras itu ya, kayak naloxon. Ya, kalau glukosa 40% itu untuk hipo, ya, hipoglikemi. Jadi pakai epinefrin, dobutamin pada kesadaran. Jadi berikannya adalah epinefrin. Kemudian 36. Oh, ini wanita bawa resep diazepam 2 mg. Bagaimana penandaan obat tersebut? Lingkaran biru, lingkaran putih, lingkaran hijau, atau lingkaran merah atau palang merah? Ya, lingkaran merah. Kalau palang merah untuk apa? Untuk obat apa palang merah? Dengan tepi warna merah? Palang merah? Ada yang masih ingat? Palang merah, obat bebas sudah tahu ya. Bisa, ya, palang merah untuk narkotik ya. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas itu obat keras yang bisa diberikan kepada pasien secara bebas ya, bebas terbatas itu. Jadi mesti obat-obatnya itu yang tidak bisa diminum seterusnya. Jadi bukan vitamin obat bebas terbatas itu. Ya, kalau obat bebas bisa vitamin. Obat keras
Apa tandanya? Ada huruf apa? Bang ya, buat keras. Ada huruf huruf K ya, buat keras. Ya. Apoteker di rumah sakit akan mengadakan pengadaan amoksisilin. Ini juga ya, ini masuk di eh, standar pekerjaan kefarmasian ya. Jadi Permenkes 51 tahun 2009 ya. Jadi apa-apa yang boleh dikerjakan oleh seorang TTK, salah satunya adalah perencanaan obat. Ya, ini mau melakukan pengadaan amoksisilin 500 mili. Jumlah pemakaian obat dari pemakaian obat pada bulan sebelumnya. Jadi perhitungannya itu melihat berapa sih jumlah pemakaian bulan lalu. Ya, metode apa yang digunakan obat apoteker tersebut? Pertama, morbiditas. Morbiditas adalah eh, kematian ya, dari angka kematian. Kemudian konsumsi. Konsumsi itu adalah pemakaian. Epidemiologi adalah kasus. Analisa ABC sama VEN itu adalah evaluasi perencanaan. Jadi kalau pengadaan ada konsumsi sama epidemiologi, kemudian ada proksi, lalu ada gabungan konsumsi dan epidemiologi. Itu eh, metodenya, ya. Itu metode dari perencanaan obatnya, ya. Berapa yang mau dibelikan gitu ya. Konsumsi, lihat konsumsi sebelumnya. Jadi kalau di apotek misalnya sudah nggak usah rumah sakit ya, apotek ya. Bulan lalu itu amoksisilinnya 500 misalnya. 500 mili. Habisnya 2 box ya, 2 box itu 200. Nah, sekarang mau dibelikan berapa? Tentu saja nggak ngepas 200 ya. Harus dilihat juga waktu tunggunya. Waktu tunggu obat datang. Jadi misalnya amoksisilin itu ketika diorderkan pagi, ya, kemudian datangnya sore, berarti itu nggak masalah, nggak perlu waktu tunggu, ya. Kemudian eh, kapan amoksisilin itu stoknya minimal? Misalnya sehari itu kalau ada 50 pas lah gitu ya. Maksudnya masih bisa ngatasi. Jadi minimalnya 50. Berarti perhitungannya adalah berapa? 200 ditambah 50 tadi. Karena lead time-nya apa? Waktu tunggunya nggak ada. Karena dipesan pagi, sore sudah ada. Tapi untuk konsumsi itu juga harus melihat penggunaan sebelumnya. Jadi ya penggunaan eh, tahun lalu misalnya amoksisilin itu 1.200 misalnya. Berarti 12 box ya, 12 box. Berarti tiap bulannya 1 box. Nah, itu tahun lalu. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, untuk tahun sekarang bagaimana? Atau bulan ini dilihat dari pemakaiannya yang bulan lalu, ya. Kemudian tadi ada waktu tunggu, kemudian ada stok minimal. Jadi ada rumusnya konsumsi. Kalau epidemiologi, nah itu adalah per penyakit, per anak, per dewasa. Misalnya ini amoksisilin. Amoksisilin itu untuk batuk. Dalam 1 bulan yang sakit batuk anak itu cuma 2, 10 lah. Yang dewasa itu 10 beli amoksisilin itu. Nah, sekarang untuk anak-anak itu
berapa dosisnya. Ya, kalikan pemakaiannya. Pemakaiannya kan antibiotik kan 5 hari. Kalikan 5 hari. Yang dewasa juga sama. Kalikan 5 hari. Berarti satu pasien misalnya butuh 15 amoksisilin. Kalau 10 pasien kan berarti 150 amoksisilin. Yang dewasa. Yang anak-anak berapa? Hitung lagi. Jadi sampai gitu. Kalau epidemiologi. Jadi harus lebih jelimet. Karena per penyakit, per apa namanya? Per penyakit sama per umur. Ya. Anak sama dewasa. Dihitung lagi. Sedangkan analisa ABC atau Venn itu adalah untuk mengevaluasi dari perencanaan tadi. Karena apa? Karena uangnya sudah ada, gitu ya. Misalnya mau beli nih tadi ya sudah dari metode konsumsi itu ketemu belinya amoksisilinnya itu 100 misalnya atau 10 box. Nah, duitnya ada berapa? Duitnya ternyata cuma 2 juta gitu ya. Tidak cukup untuk beli amoksisilin saja, padahal harus beli yang lain-lainnya. Makanya dibuat analisa ABC dan analisa Venn. Ya, jadi ini analisa ABC sama analisa Venn adalah untuk evaluasi perencanaan. Oke, nanti insya Allah saya berikan PPT-nya aja ya, nanti dibaca lagi tentang eh, perencanaan sampai distribusi ya, metode-metode ini. Kemudian nah ini ya, keluarlah ya analisa ABC. Jadi setelah direncanakan, kemudian tahu uangnya, ternyata uangnya misalnya yang merencanakan si A gitu ya. Kemudian ngadep ke bosnya. Ini saya mau beli ini dari perencanaan ini obatnya yang dibeli ini gitu. Nah, bosnya si B bilang, loh uangnya itu hanya ada 5 juta. Nah, sekarang ya apa dipas-paskan lah 5 juta ini. Caranya gimana ngepas-ngepaskannya? Pakai analisa ABC. Nah, sekarang analisa ABC itu apa? Bukan ABC itu singkatan, tetapi dikelompokkan menjadi obat kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya, obat kelompok A itu yang menghabiskan dana sampai 70%. Ya, akumulasinya 70%. Sedangkan kelompok B itu yang eh, menyerap dananya kurang lebih 20%. Kelompok C menyerap dananya 10%. Nah, ini berubah-ubah, kadang-kadang ada yang 80, kemudian 15 sama 5. Pokoknya yang paling besar adalah A, ya. A, B, C. Jadi di sini B itu adalah 70%. Ya, jadi antara 80 sampai 70 ya untuk A itu. Jadi ini yang untuk A, kelompok A itu adalah 70%. Oke. Kalau Venn ada lagi nanti saya berikan itunya materinya ya. Yang Venn kemudian seorang apoteker memesan Kodipron. Ya. Rangkapnya kalau narkotik 4 ya. Kalau psikotropik berapa? Ini ternyata keluar ini. Rangkep-rangkepnya itu ya. Padahal sudah pakai on sistemnya ya, tapi tetap administrasinya tetap ada ya. Narkotik adalah 4 rangkap. Kemudian pelaporannya ya. Pelaporannya berapa bulan sekali? Ya, bulan ya. Lalu ini tablet trihexylphenidil.
Ya, THD ya biasanya ya. THD membawa resep dokter. Nah, ingat THD dia masuk di yang harus diperhatikan ya. Resepnya harus resep asli ya, harus lengkap, legal dan otentik. Otentik itu asli ya. Jadi sebelum melihat harganya, sebelum melihat ada enggaknya obat, pertama dilihat adalah keaslian dari resepnya ya. Keaslian resepnya, kemudian legal apa enggak, jadi dilihat dari dokternya segala macam, kemudian kelengkapan resepnya ya, ada SIP-nya segala macam ya. Jadi C. Omeprazol injeksi, penandaannya apa? Obat bebaskah, bebas terbatas, obat keras atau narkotik? Oke, ya ingat kalau lihat omeprazolnya sama injeksinya. Sudah kalau injeksi, biarpun itu vitamin C, tetap dia masuk di obat keras ya. Awalnya dari injeksinya di C. Nah, ini tadi yang ven tadi ya. Oke, ini lebih jelimet lagi ya. Ini sudah ven ABC. Jadi sudah ven ditambah ABC. Nah, kalau ven ini singkatan ya. Vital, emergency sama esensial sama non esensial. Jadi eh, kalau tadi ABC itu dari biaya yang terserap ya. Kalau ven dari eh, berapa pentingnya obat itu masuk di golongan apa? Di kelompok vital. Kelompok V itu adalah kelompok obat yang mampu menyelamatkan jiwa emergensi, menyelamatkan jiwa atau life saving. Contohnya adalah obat shock anafilaksis. Sedangkan kelompok E itu esensial, adalah obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit dan paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Contohnya adalah anti diabetes ya, anti hipertensi itu adalah esensial ya. Ya memang obat diabetes ya khusus untuk, jadi kalau ada penyakit diabetes ya obatnya diabetes, ada hipertensi ya obatnya hipertensi. Makanya dimasukkan di esensial. Kemudian juga untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Sedangkan kelompok N non esensial obat penunjang ya, kerjanya ringan, kemudian bisa untuk menimbulkan kenyamanan atau mengatasi keluhan ringan ya. Contohnya suplemen vitamin neurotropik mungkin ya. Nah itu. Nah sekarang kalau digoksin ya untuk keperluan emergensi ya adalah dia termasuk 70%. 70% itu adalah di A. Emergensi dimasukkan di goksin kan obat jantung ya. Dia masuk di esensial. Jadi E sama A ya. Jadi langsung obatnya dulu, obat digoksin itu untuk apa? Kemudian yang 70% itu adalah kelompok ABC-nya kan di A. Jadi E sama A. C ya. Nah ini untuk yang enggak bisa BAB diberikan bisa kodil.
Bagaimana KI apoteker tentang waktu minum obat yang tepat? Tuh, KI dari dia TTK pagi, siang, sore, malam. Ya, diberikan minumnya adalah pada malam hari. Supaya apa? Supaya proses metabolisme adalah pada malam hari. Sehingga pagi hari itu sudah bisa BAB. Ya, jadi kalau diminumnya pagi, dia ketika kegiatan, ada kegiatan siang atau sore, dia bisa BAB. Nah, itu malah kadang-kadang nggak nyaman ketika sedang beraktivitas. Jadi kalau yang sulit BAB, kemudian dikasih pencahar ya, bisokodil, itu pakai mules biasanya. Apalagi bisa kodil. Bisa kodil itu pakai mules. Jadi kalau dia diminum pagi, siangnya itu mules, sorenya baru keluar ya. Tapi kalau diminum malam, dia ikut dari metabolisme, pagi mules langsung keluar ya. Jadi minumnya pada malam hari. Nah, ini peringatan-peringatan. Ini juga harus dihafalkan ya, perlu dihafalkan. Ada P1, P2 ya, obat kumur. P1 adalah baca aturan pakai. Itu biasanya obat-obat flu mungkin ya. Ada dosis-dosisnya, itu baca aturan pakai. P2 adalah hanya untuk kumur, jangan ditelan. Ya, B. Ada obat yang kumur bisa ditelan, misalnya Enkasari ya, kalau nggak salah itu ya, tapi itu di jamu. Kemudian eh, baca aturan pakai udah ya. B3 hanya untuk bagian luar badan ya, bedak-bedak ya, P3 yang mengandung salisil itu ya, bedak-bedak atau Rivanol adalah P nomor 3. Ya, ada P nomor 4 hanya untuk dibakar. Dulu ada obat untuk dibakar ya. Kemudian P nomor 5 itu tidak boleh ditelan, bisa juga itu di obat kumur ya. Tapi yang pasti obat kumur adalah P nomor 2. Nah, ini ada lagi yang jangan ditelan, ternyata obat wasir ya. P nomor 6. Oke. Ah, BUD lagi. Ya, BUD pulveres. Pulveres adalah eh, campur ya, seperti di pulveres lain lain sama pulv ya. Pulveres itu bedak tabur, bedak tabur ya. Kalau solid itu 180 hari. Jadi 6 bulan. Kalau ini Preserve Aqueous yang apa namanya bisa ditambahi, biasanya ditambahi supaya dia menyerap air gitu ya, 35 hari. Sekarang salep. Salep. Nah, salep itu juga macam-macam ya. Kalau yang mengandung oral formulation seperti apa ya? Yang oral formulation itu loh, obat sariawan yang warna kuning itu apa ya namanya ya? Dioleskan di mulut itu ya. Itu 14 hari. Tetapi hanya kalau hanya eh untuk topikal ya, kenalog gitu ya, 14 hari. Topikal 30 hari, kalau tidak ada larutannya 6 bulan. Salep itu ya. Jadi tergantung salep yang mana ya. Nah, ini yang saya kemarin bahas juga ya. Kalau jamu, jamu penandaan ini juga ada di pekerjaan kefarmasian ya. Jamu itu daun ya. Kalau herbar terserandat itu sudah ada kandungannya tapi berupa ekstrak aja,
gambarnya bintang. Tapi kalau eh, sudah diuji cobakan kepada hewan, namanya fitofarmaka, ya, herbal juga, tapi fitofarmaka itu gambarnya ranting-ranting itu ya. Oke. Kemudian parasetamol. Sirup ternyata. Ya, kalau ini sirup, saya salah ya ini. Kalau sirup berapa hari? Dia kan bukan sirup kering ya. Berarti 14 hari. Ya, kalau sirup kering baru 7 hari. Parasetamol toh ini. Ya, oke. Oke. Ya, jadi 14 hari ya untuk parasetamol sirup. Kemudian ISPA. Ini juga hitung-hitungan ya. Gampang sebetulnya, tapi ini cukup banyak katanya. Kalau yang hitung-hitungan gini. 4 tahun BB-nya 25. Diberikan obat 5 hari 20 kilo ya. 4 dosis terbagi. Berapa dosis yang digunakan anak tersebut? Benar nggak ini ya? 25. Kalau dilihat dari umurnya adalah 125 miligram. Ya, beratnya itu ambil yang 20 kilo. Ini kayaknya soalnya nggak jelas ya. Kalau lihat dari dosis yang digunakan, kalau dari literatur adalah 125. Karena dari lihat usianya masih 4 tahun ya. Kalau 250 biasanya sudah yang 6 tahun. Oke, nanti saya bahas lagi yang 50 ya. Saya perhatikan lagi yang nomor 50. Oke. 51. Nah, ini. Biudi lagi ya. 24 tahun. Sirup kering. Sirup kering. Nah, ini jumbo ya. Hati-hati kalau bacanya ya langsung aja. Mulai minumnya kapan? Berarti 25 April. Sirup kering berapa? 7 hari. Ya, kalau 7 hari sudah tidak bisa bingung hitung-hitungannya ya. 7 hari ya pasti Mei. Karena itu kan April 30 misalnya ya kan 5. Sudah itu yang awal Mei. Ya, nggak usah lihat ininya. Pasti yang bukan November karena dia sudah dibuka. Biarpun itu disimpan di kulkas. Oke, untuk obat apa sirup krim ya. Kalau bukan sirup kering itu bisa 14 hari. Tapi karena ini sirup kering 7 hari. Nomor 52 kloramfenikol. Kalau ini lebih jelas ya. 125 miligram per 15 mili. 1 sendok makannya itu 125 miligram. Sirupnya bentuknya.
sediaannya yang 120 ml. Dokter meresepkannya 3 kali 250 mg selama 5 hari. Jadi hitungannya adalah perharinya itu 3 kali 2 sendok makan. Ya, karena 1 sendok makannya 15 mili, 125 mg. Nah, ini diminta 250, berarti kan 2 sendok makan. Ya, 3 kali 2 sendok makan. Jadi 3 kali 30 mili. Sama dengan 90 mili. Diminumnya 5 hari. Jadi 5 kali 90 mili sebanyak 450 mili. Berapa botol 450 mili itu? 450 dibagi 120, yaitu 3,75 ya. Kira-kira adalah 4 botol. Sekarang lasa. Lasa ini juga ya, ini lasa masuk di penyimpanan ya. Lasa atau norum. Diberi label dengan warna tertentu. Oke. Disimpan pada lemari khusus. Ya, ya, memang disimpan di lemari khusus atau di rak khusus. Kemudian dilakukan monitoring terhadap produk rasa. Ya, ada daftar rasa. Ya, disimpan berdekatan. Enggak. Ya, enggak boleh lasa atau norum itu enggak boleh berdekatan. Minimal 2 kotak obat. Jadi amoksisilin 200 atau apa ya? Asam traneksamat 200 mg sama asam traneksamat 500 mg. Tidak boleh jejer kotaknya. Harus ada 2 kotak. Ya, diisi antalgin atau satunya diisi asetosal. Baru amoksisilin apa tadi? Asam traneksamat yang 500 ya. Antara 250 sama 500 ada obat lain. Minimal 2, boleh 3, tapi tidak boleh 1. Ya, tidak boleh berdekatan. Aturannya seperti itu. Seorang pasien datang ke apotek membawa resep dengan amoksisilin. Jadi, hal pertama yang dilakukan oleh apoteker untuk menggali lebih dalam apa? Jadi adalah bagaimana menggunakan obatnya. Apakah sudah dijelaskan? Kalau belum, dijelaskan. Ya, kalau sudah, suruh ngulangi. Konfirmasi kembali. Rekonfirmasi. Oke. Nomor 55. Seorang anak laki-laki dengan berat badan 10 diberikan obat dengan dosis 10 mg. Nah, ini juga hitung-hitungan lagi ya. Nanti bisa dibuat bagaimana rumusnya ya. Obat dosisnya 10 mg per kilogram berat badan. Sedangkan sediaannya yang ada 25 mg per mili. Berapa mili? 10 berarti 100 ya. 10 kali 10 mg. Ya, berarti 100 mg. Padahal sediaannya adalah 2 mg per mililiter. Butuh berapa? Ya gampang ya, 100 dibagi 25. Butuh 4 mili. Oke. Ya, bisa dioret-oret nanti. Kemudian, nah lagi balik lagi vaksinnya. Vaksin varicella. Vaksin varicella itu tidak tahan panas. Berarti yang harus beku. Ya, khusus untuk varicella yaitu ya, yang sensitif panas adalah min 15 sampai min 25.
Ya, tadi ya, tidak tahan. Kalau vaksin varicella berarti tidak tahan panas. Ya, dia kalau panas susah. Tuh. Jadi suhunya harus suhu bawah suhu es. Ini saya kasih keterangannya banyak ya yang bisa untuk dihafalkan. Lagi sirup paracetamol. Ya, ada kata-kata signanya per N ya, 3 kali 1 sendok teh bila perlu. Nah, bila perlunya ini sebetulnya harus dikonfirmasikan kepada pasien, terutama paracetamol. Paracetamol itu adalah obat analgesik dan antipiretik. Dia bisa untuk menghilangkan sakit, juga bisa untuk demam. Nah, sekarang ternyata pasien ini adalah pasien anaknya itu sedang demam, sehingga bila perlunya itu adalah saat demam. Perlu di ke konselingkan ke pasien, diberikan ke pasien info bahwa maksimal 3 kali 1, itu kata dokternya, ya 3/1. Jadi kalau panasnya 5 kali ya enggak bisa. Kalau kan ini kalau panas ya Bu, diberikan 1 sendok teh paracetamolnya. Tapi harus disertai tambahan maksimal 3 kali sehari. Sama dengan obat diare ya. Atalbukit 3 kali 2 tablet maksimal 16 tablet misalnya ya. Jadi boleh setiap BAB dikasih 2, setiap BAB 2. Tetapi kalau sudah 8 kali ya tidak boleh. Karena maksimalnya 16 kali. Kalau nggak salah BAB 12 kali ya, berarti cuma 6 kali. 3 kali 2 itu 3 kali. Setiap diare 2 kali. 2 obat. Setiap kali diare 2 obat maksimal 12 tablet. Kalau diare seperti itu. Tapi kalau panas, ini dokternya minta 3 kali sehari 1 sendok teh bila panas ya. Nah, eritromisin, oralit S, Adlib ya. Adlib itu adalah khusus untuk oralit ya. Adlib sesukanya atau sepuasnya ya. Adlib. Aduh, ada lagi band lagi ya. Oh, sudah ini ya. Sudah tadi 59. Bisa kodil. Ada ini. Nah, penyimpanannya bagaimana? Bisa kodil 10 mg suppositoria. Di mana? Di rak obat, di etalase obat, di lemari pendingin, lemari khusus, atau lemari obat. Kalau ini adalah tergantung pada sediaannya. Ya, karena sediaannya supo itu kalau ditaruh di suhu ruang, ya, suhu ruang atau ya yang tidak terkontrol itu mungkin akan meleleh ya, sehingga perlu pada lemari pendingin, bukan freezer ya, lemari pendingin. Kemudian 61 resep pseudoephedrine ibuprofen CTM. Ini baca gini kok ya, ternyata soalnya di screening ya, di setiap resep tahapannya ingat screening ya. Ingat screening ada 3 atau screening atau telaah ada 3, telaah administrasi, telaah farmakologi, sama telaah klinis ya. Ini pertama adalah sudah administrasi. Administrasi ini apa yang kurang? Kalau saya ini sebetulnya yang kurang apa? Bukan kekuatan pseudoephedrine,
Kan itu sudah tabletnya. Ya, kekurangannya itu juga. Tapi ada yang kurang lagi. Apa kira-kira di 61 ini, resep ini? Ada yang tahu? Selain pseudoephedrine tidak ada kekuatannya ya. Tablet seperempat. Mungkin pseudoephedrine-nya ada 2 macam tablet. Nah, ini nggak ada. Ada yang kurang di resep ini? Kira-kira apa? Nomor 61. Usia dan BB pasien. Oke. Ya, karena anak ya, untuk menghitung screening. Apalagi? Ada yang terpenting nih, menurut saya. Administratif ya, nama dokter dan SIP. Ada lagi? Penting lagi? Oh, ya. Nah, kalau soalnya ini kan screening farmasetik ya. Benar kalau screening farmasetik itu adalah E. Tadi nah, usia, BB, kemudian nama dokter dan SIP adalah screening administratif. Ya, pertama kali ya administratif. Resep ini apalagi yang kurang secara administratif, secara kelengkapan resep. Jadi kalau administratif itu adalah kelengkapan resepnya. Apa yang dia yang kurang? Iya, tidak ada signanya ya, tidak ada signanya. Tetapi secara farmasetik itu adalah farmasetik adalah mengenai dosis nanti bawahnya ya. Nah, 62 ini. Pasien perempuan kanker, terapi regimennya ya, melakukan pengajian resep berupa persyaratan klinis. Apakah obat yang termasuk persyaratan klinis? Nah, ini ya, tadi ya. Administratif, ini hafalkan ya. Identitas pasien, ya. Nama, nomor, rekam medik, usia, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, ya. Untuk kemoterapi ini ya, perlu juga berat badan, tinggi badan. Jaminan ya, SEP ya, ruang rawatnya, tanggal resepnya, nama dokternya, kemudian ada singkatan-singkatannya apa itu ya, signanya ya, singkatannya di signanya itu ya, nggak jelas termasuk di administratif ya, tulisan nggak jelas administratif. Kalau aspek farmasetiknya, nama obatnya, bentuk dan kekuatan sediaannya ya harus jelas. Ada tulisannya tablet itu kasih apa gitu ya. Jumlah obatnya, stabilitas dan inkompatibilitas aturan dan cara penggunaan. Oh, berarti aturan itu tadi iya ya, masih termasuk aspek farmasetik ya tadi ya, signa itu ya. Aturan dan cara penggunaan farmasetik berarti aspek farmasetik ya. Ada signanya. Kalau klinis itu adalah tepat-tepat ya, pokoknya yang klinis itu yang tepat-tepat. Ketepatan indikasi,
ketepatan obatnya, ketepatan dosis, dan waktu jam penggunaan obatnya. Kemudian apakah ada duplikasi pengobatan ya. Tetapi hati-hati, duplikasi pengobatan itu pada clopidogrel dan aspilet pada obat jantung, pasien dengan terapi jantung, ya jantung yang pasang ring misalnya, nah itu dua-duanya dikasihkan. Itu bukan duplikasi pengobatan, tapi memang tata laksana dari eh, terapi jantungnya ya. Kemudian alergi itu masuk di eh, klinis ya. Kemudian reaksi obat yang tidak digendaki, kontraindikasi dan interaksi obat ya. Jadi kalau klinis itu sudah lebih kompleks ya. Yang paling ringan administratif. Terus kalau sudah lihat obatnya farmasetik. Kalau sudah sampai di limitnya ya, indikasi, dosisnya, RUTD, kontraindikasi adalah di klinisnya. Oke. Kemudian pasien dewasa mendapat resep tetrasiklin dan antasida. Nah, apa yang harus diberikan, disampaikan untuk pasien? Antasida itu diberikan saat perut kosong, tetrasiklin saat makan. Oke, benar. Antasida diberikan 30 menit sebelum tetrasiklin. Nah, sekarang yang benar itu sebenarnya B, ya. Diminum saat perut kosong, tetrasiklin setelah makan atau saat makan. Tapi hati-hati, makannya saat tetrasiklin ya. Tidak boleh bersama telur. Tidak boleh bersama susu. Ini tadi ya, tetrasiklin tidak boleh sama tinggi protein. Ya. Nah, tapi pasien itu tidak bisa suruh mikir sendiri. Ini antasida diminum saat perut kosong. Kosongnya itu bagaimana ya? Sebelum makan. Sebelum makannya berapa lama? Sehingga harus diberi kepastian. Kapan sebelum makannya? Ya, sebelum makannya adalah 2 jam sebelum makan. Antasida diminum. Setelah 2 jam baru makan. Tetrasiklin makannya ketika makan. Jadi ya pas makannya itu tadi. Ya, jadi jawabannya C. Antasida dan tetrasiklin diberikan dengan selang waktu 2 jam. Ya, jawabannya. Kemudian penataan cisplatin dan karboplatin. Ini adalah norum atau lasa ya. Apa ini? Apa namanya? Nama obat rupa ucapan. Ucapan mirip. Nah, tinnya. Kalau ucapan mirip makanya di norum itu pakai huruf Tolman letter. Ada caps lock-nya ya. Yang caps lock-nya itu adalah yang beda. Cispla caps lock, tinnya huruf kecil. Karbopla huruf besar, caps lock, tinnya huruf kecil. Ya. Berarti itu adalah penulisan nama obat dengan Tolman letter ya. Jadi Tolman letter tadi ya. Cisplatin, cispla caps lock huruf besar. Tinnya huruf kecil. Karboplatin, karboplanya huruf besar. Oh, enggak deh, planya sama ya, platin ya. Berarti cisnya huruf besar, platinnya huruf kecil, karbonya huruf besar, platinnya huruf kecil. Sehingga kita melihatnya cis dan karbo. Enggak melihat platinnya ya. Jadi penulisan nama obat dengan Tolman letter. Diletakkan berdekatan. No, enggak boleh ya. Harus minimal 2 kotak ya. Disimpan di lemari pendingin. Nah, dua-duanya nggak disimpan di lemari pendingin ya. Ya, disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat, tidak. Disimpan di suhu 2 sampai 30. Iya,
Dua-duanya benar disimpan di suhu 20 sampai 30 derajat. Tetapi ada yang paling benar. Apa? Ya, penulisan nama obatnya dengan Tolman letter. 63. Oke, ini juga adalah HIV ya. HIV harus benar-benar diperhatikan ya, dihafalkan TDF 3TC Lopelavir ya, hati-hati. Ya, dihafalkan ini. Ini yang keluar. Tidak tahu lagi kalau berubah ya. Kemudian, ini lagi ya, bencana alam. Ya, perencanaan obat, evaluasinya. Kalau perencanaan alam harus pakai sudah evaluasinya yang pakai ABC. Jadi obat apa yang paling banyak diperlukan. Ya. Oke, A 70%, B 20%, C 10%. Nah, ini. Bila ketika melakukan perencanaan dengan metode Venn, maka tidak memerlukan apa? Ya, masih perlu masukan dokter spesialis ya, yang menentukan V itu apa, E itu ya, masih perlu. Kemudian standar pengobatan juga perlu ya. Jadi menentukan kalau diabetes itu obat apa sih yang diperlukan? Ya, itu ada standar pengobatannya. Kemudian anggaran tentu saja, anggarannya harus jelas dulu. Pola penyakit juga harus ada. Yang tidak diperlukan adalah patofisiologi penyakit. Patofisiologi itu adalah perjalanan penyakitnya. Ya, kita melihatnya kalau sudah perencanaan ya sakitnya sakit apa. Perkara perjalanannya bagaimana, diarenya itu karena dia pergi-pergi atau bagaimana, itu tidak mempengaruhi dari perencanaan. Ya. 67, 68. Nah, stunting. Ingat stunting itu kurangnya kalau pada anak itu adalah dilihat pada tinggi badan. Jadi kadang-kadang orang melihatnya dari berat badan ya anak itu. Tapi sekarang adalah stunting adalah tinggi badan anak. Ya, stunting itu dimulai dari mulai ibu hamil atau bahkan mulai remaja. Jadi ketika akan menikah itu sudah eh, diperkaya dengan zat besi, tablet tambah darah Fe. Kemudian dikasih tadi apa? Imunisasi TT, ya, tetanus toksoid. Ya, ketika gadis suruh banyak Fe kan, kemudian masih men segala macam ya, Fe. Kemudian ketika akan menikah dianukan TT. Itu semua adalah untuk bayinya supaya eh, lahirnya sehat. Ya. Nah, untuk stuntingnya ibunya itu tidak boleh anemi, ya, karena anemi itu adalah mempengaruhi pertumbuhan dari janinnya, sehingga harus diberi apa? Zat besi dan asam folat, ya, untuk stunting itu ya, untuk supaya bayinya itu enggak stunting. Oke, sampai 70. Pil KB. Nah, pil KB tadi ya. Pokoknya segera mengkonsumsi satu aja secara. Kemudian PIM, singkatannya apa? Berbahaya jika ditunda. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau saya ada beberapa ya yang dan kelihatan ada di kisi-kisi. Saya coba share, tapi belum bentuknya bagus, cuman tidak apa-apa itu untuk bahan bacaan aja. Saya stop ini, saya berikan benar ya. Saya stop ya.
si anu ya masih mentan. Jadi tadi ya, penggolongan obat bahan alam dan bentuk sediaannya. Ini ada penggolongannya ya tadi ya, jamu, kemudian fitofarmaka, ada tradisional lisensi, IPOT, kemudian obat herbal tersandat ya. Apa itu yang obat herbal tersandat? Kemudian ini nomor izinnya ya, ada HT. Jadi kemudian penggolongan ya berdasarkan bentuk sediaannya. Ada rajangan, serbuk, serbuk instan, effervescent, pil sampai film strip. Film strip itu kalau nggak salah kayak permen itu ya. Boleh itu bentuk tradisional. Ada dodol, jenangnya ya. Jenang jahe itu ya. Kemudian kalau obat luar, boleh losio, oke, parem, ada salep, ada krim, ada gel ya. Kemudian ada supo, tapel, ya. Apakah penggolongannya industri obat tradisional, kemudian iot, ukot, ya, umot. Nah, ini ada semua di sini. Lalu yang enggak boleh ada di obat tradisional ya. Ini ada obat pegalinu, obat pelangsing, obat stamina pria, kemudian nafsu makan, ciprofloxacin enggak boleh ya di obat tradisional. Kadang-kadang masih diberikan, ada yang dicampur ya. Obat kencing manis, apalagi nih glibenclamid ya, hipoglikemi bisanya. Lalu yang dilarang etil alkohol, bahan kimia, narkotik psikotropik ya, bahan-bahan yang tadi itu tidak boleh ya. Bentuknya tidak boleh yang masuk vagina, obat tradisional masuk vagina. Contohnya itu yang di Madura itu apa ya? Nah itu tidak boleh. Kemudian tetes mata, obat tradisional tidak boleh. Parenteral tidak boleh. Supo tidak boleh kecuali yang untuk wasir yang boleh. Ya. Kemudian tentang alat kesehatan, ya. Ini ada kisi-kisi itu ada tentang klasifikasi alat kesehatan ya. Ada kelas A, B, C, D. Jadi dengan A risikonya itu rendah. Contohnya apa aja? Ya. Sarung tangan itu kelas A, ya. Kelas B ini apa namanya? Steam alat sterilisasi. Risiko sedang tinggi adalah monitor atau mesin ronsen. Nah, kalau risiko tinggi adalah pemasangan stent jantung, pacemaker itu ya, risikonya tinggi. Nah, kemudian ada klasifikasi produk diagnostik in vitro. Ini juga ada. Ya. Kelas B itu contohnya adalah alat uji kehamilan pemakaian sendiri yang dites itu ya. Strip-strip itu ya, kelas B. Nah, udah itu saya belum belum sampai penuh, saya carikan masih sampai ini kosmetik juga ada, belum saya masukkan di PPT. Itu saja, tinggal sama Mbak Ratih. Oh, Mbak Farida ada juga. Ya, ini nanti saya lengkapi biar nanti bisa di-share. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin kalau ada jawaban-jawaban tadi kurang tepat bisa nanti ditambahkan atau dihitungkan ya, karena kadang-kadang soal-soal itu eh, tergantung persepsinya. Karena saya lihat yang membuat soal itu seperti bukan orang praktisi. Ya, untuk pengenceran coba sering dilatih. Ada kan kita yang saya sudah berikan V1N1 sama dengan V2N2. Ya, oke. Ya. Kemudian perhitungan hati-hati ya yang pengenceran V1N1 V2N2. Coba itu dicermati kemudian artinya biasanya soalnya ya berubah-ubah angkanya tetapi
rumusnya sama. V1 N1 sama dengan V2 N2. Ya, dicermati lagi yang soal pengenceran ya, Mbak Farida. Dihitungkan lagi. Ya, kalau masih ada pertemuan depan mungkin lebih banyak itunya ya. Apa namanya perhitungan? Coba kita sama-sama hitung. Saya juga menemukan nggak menemukan formulanya, hanya secara runutnya. Kemudian juga saya lihat di soal-soal yang sering tuh kaptopril ya. Ingat kaptopril ya, ada satu ya obat darah tinggi. Dua, efek sampingnya batuk. Ya, diingat-ingat. Batuk, efek samping batuk karena adanya pengaktifan bradikinin. Nanti ada soal yang begitu. Bradikinin namanya. Jadi karena pengaktifan bradikinin, dia jadi batuk. Kemudian keempat, tidak boleh untuk ibu hamil. Ya, itu dari soal kaptopril aja loh ya. Kaptopril itu yang sering keluar, kaptopril itu. Jadi ada pertama pada hipertensi, kedua dia efek sampingnya batuk, ketiga penyebab efek sampingnya batuk adalah karena pengaktifan bradikinin, keempat tidak boleh untuk ibu hamil. Ya, itu saja mungkin hari ini. Kalau nggak ada yang tanyakan, nanti saya segera. Seperti sama Mas Ari sudah ya, yang soal tinggal yang jawaban ya. Oke, nanti ini saya kirim ke Mas Ari untuk di-share. Untuk yang PPT-nya saya lengkapi lagi ya. Ini saya sesuaikan dengan kisi-kisi apa aja. Cuman saya belum menemukan soal-soalnya. Ya ada sebagian soal-soalnya, tapi saya lihat poin-poin di kisi-kisinya saya masukkan di PPT. Itu aja ya. Seperti kosmetik, apa yang dimaksud kosmetik, kemudian golongannya apa aja, itu ada sudah dan menurut peraturan Balai POM sudah saya temukan, cuman saya belum masukkan di sini. Jadi mungkin baca poin-poinnya aja ya, seperti Permenkes gitu, ada Permenkes 51/2009 itu adalah pekerjaan kefarmasian untuk TTK ya, dari mulai perencanaan sampai pemusnahan ya, di pemusnahan itu. Jadi dari mulai dan kemudian yang dianukan tadi juga ada soal sampai dua itu rangkep-rangkepnya surat pesanan itu ya, narkotika, kemudian psikotropika itu juga keluar ya. Dan banyak ya sudah kayaknya 70 soal sudah cukup ya untuk dipelajari lagi. Kalau misalnya ada yang masih kurang seret bisa nanti didiskusikan lagi ya. Tanyakan ke saya. Terima kasih sebelumnya Mbak Rate sama Mbak Farida. Semoga eh, gak usah nanti kalau ujian gak usah buka-buka lagi soal ya. Sudah hafal, bukan hafal dan mengerti karena kita ngobrol bareng ya setiap Rabu ini. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.